menjadi Kalari untuk round kita yang terakhir. Yuk, langsung kita masuk ke map terakhir di hari ini Kalari guys. Udah terlihat juga di sana ya. Udah ada garis-garis kuning guys. Udah ada monster truck dan juga satu air supply pasti yang di drop sama sistem. Dan kita lihat dari segi flight map-nya nih menuju dari arah O ke H. Dan itu berarti untuk teman-teman kita yang turun di arah The Maze Mammoth sampai ke arah Council of Confinement itu dapat semua. Ini kalau menurutku masih sama-sama aja sih ya. Dan gue masih belum melihat di manakah bos ternyata turun di area Bayfront nih. Waduh, dan untuk Bigetron juga mereka berhasil dapetin satu blue zone-nya ya dengan total looting yang pastinya di early game sangat fat sekali guys. Dia keluar-keluar pasti mereka tuh buncit semua. Betul betul. Dan soal kalah hari itu sendiri, EVOS berhasil ditumbangkan oleh The Prime di game kita yang ketiga tadi. Gue nggak tahu ada apa ataupun apa yang terjadi dengan rotasi mereka, entah itu The Prime-nya kemana, karena kita juga tadi agak gak sempat ngelihat. Ya dari apa yang gue notice dari Kalari yang sebelumnya adalah biasanya EVOS itu pakai launchpad dari Shrine menuju ke arah rumah 5 Bayfront. Tapi mereka nggak melakukan itu, mereka langsung menuju ke Bayfront. Dia di sana kebetulan lagi banyak banget orang. Dan berhasil ditumbangkan oleh The Prime tadi ya. Betul. Cepat banget. Dan kita melihat Aura turun seperti biasanya, dan kali ini tidak ada gangguan dari para player Boss Nightmare, yang mana kali ini Father menjadi player of the match di round yang sebelumnya dengan 6 poin eliminasi. Wow, gokil kali ini dari seorang Father ya. Aura ayah berarti. Aura ayah. Oh iya, Aura ayah. Bagus juga jokesnya nih. Masuklah. Iya, kita balik lagi ya untuk tim Aura. Kali ini nggak bakalan ada early fight nampaknya, karena untuk Boss Nightmare sendiri mereka nggak turun di arah command post kali ini. Betul. Dan dari secara keseluruhan pun tidak ada tim yang berdekatan ya. Iya, tidak ada yang berdekatan. Sementara Boom sendiri udah nggak turun di pinggir juga. Mereka ada agak sedikit di area tengah, dan ini bakal jadi satu hal yang benar-benar pasif kalau menurut gua, kalau misalkan dari seluruh tim tidak melakukan rotasi dengan cepat. Iya, kita balik lagi kalau misalkan early fight itu selalu ada trigger atau pemicunya guys. Jadi yang pemicunya itu untuk faktor utama adalah kontes teritori. Di mana satu teritori ada tim yang rebutan untuk dapetin looting, itu bakalan terjadi early fight. Yes, gue setuju. Dan dari Aura sendiri ini sudah masuk menit ketiganya. Sementara dari Aura pun masih belum melakukan perpindahan tempat, termasuk dari tim-tim yang lain juga seperti Boss Nightmare masih belum keluar dari area Bayfront itu sendiri. Gue nggak tahu perpindahan mereka yang berada di arah utara dari minimap ini bakal jadi cepat ataupun lambat. Iya, ini mereka kayak tukeran drop point dong ya sama Aura. Iya, dari apa yang gue lihat ya, Bos sekarang mereka lagi ada di Bayfront dan Auranya ada di command post. Dan mungkin ya, kalau misalkan gue lihat dari tim Boss Nightmare itu sendiri, mereka bakalan kedatangan satu tamu, yaitu tim The Prime. Mereka coba buat rotasi turun dulu di arah rumah 4 Bayfront kali ini guys. Yes, dan kalau misalkan gue ngomongin Boss Nightmare untuk gamenya di game misalkan di grup A dan grup B, kalau gue nggak salah ingat biasanya Bos selalu ada di area utara atau di Shrine, dan mereka biasanya tidak melakukan rotasi cepat seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak dari The Prime yang kali ini sudah mulai keluar dari Shrine sendiri. Benar, karena biasanya kalau habit beberapa tim dari grup C itu sendiri banyak banget yang turun di arah atas Bigan. Shrine of Hampton itu udah pasti keisi sama Evox dan juga Tempe. Dan untuk Council Hall-nya juga di sana udah ada tim Onyx juga. Dan ternyata early fight bakalan terjadi mungkin antara Bigetron dan juga tim SES kali ini. Yes, dimana kali ini Jojo pun sudah mulai tertembakkan, bahkan sempat menembak palas juga menuju ke arah para player dari Bigetron, dan sepertinya ini terlalu berbahaya untuk Sesmizu jika melakukan fight early, apalagi di jaraknya yang masih jauh. Jadi untuk Ses sendiri kemungkinan masih bisa untuk mengumpulkan resource yang lebih banyak lagi. Yap, udah pasti ya, karena misalkan kalau emang Ses mau keluar sekarang sangat sayang sekali. Tapi kalau misalkan gue lihat dari segi geografis yang mereka punya, kenapa mereka harus rotasi duluan? Karena apa? Kanan kiri mereka tuh pasti ada tim. Betul. Di The Maze ada IOG, terus di kiri di kanannya mereka di sana ada dari tim Bigetron juga. Jadi mungkin satu-satunya jalan mereka
mereka adalah langsung menuju ke arah Refinery Panggung. Tapi di Refinery Panggung juga ada tim lain, yaitu Boom Esport. Betul, betul, betul. Dan rotasi cepat pun sudah dilakukan oleh para player dari Rosuga Veda yang kali ini sudah mulai masuk menuju ke arah Bayfront. Yang mana dari Boss Nightmare sendiri sudah mulai berhati-hati akan kedatangan temunya. Sementara di arah lain ternyata Sentertin harus berhasil ditumbangkan oleh salah satu player. Tapi dibalaskan juga oleh Mr. 05 juga Black dengan MP5-nya di area belahan bumi yang lain. Karena kita juga belum dipindahkan dari POV-nya itu sendiri. Masih kita melihat Mr. 05 rapat lagi seorang Koje. Bahkan ternyata Sentertin langsung di ending begitu saja. Ini dia pertempuran yang kita lihat sudah ada satu orang terlihat di sana oleh seorang Abu. Terdiam begitu saja. Satu lagi kali ini dari Airang bakal berkejar oleh para player dari EVOS tentunya. Yap, dan bakalan langsung aja pulang dari seorang Black kali ini karena memang udah nggak bakalan kuat lagi. EVOS mencoba untuk melakukan satu tabrakan dan Koje langsung diklaim kill ya. 3 pemain langsung diamankan oleh tim EVOS kali ini guys. Ya ampun, susah-susah. Karena memang tadi Halcyon dia nggak sadar kayaknya ya. Betul. Ada yang gunain launchpad naik sampai ke arah atas. Betul, dan kali ini Rosuga pun sudah mulai agresif. Sudah naik ke arah atas lantai 2 kali ini melihat keberadaan para player dari Boss Nightmare. Di mana Von harus sudah terkena oleh Riza. Langsung di end, gak di end, gak ungu juga. Nampaknya kali ini dari Boss masih kuat, tapi Riza harus sudah terkena down. Akankah di end karena Firlas juga harus sudah terkena down begitu saja. 3 lawan 2 kali ini kondisinya. Tapi satu orang masih berhasil untuk diselamatkan terlebih dahulu. Ada Onyx yang bakal menjadi prahara dalam keharmonisan pertempuran yang terjadi kali ini. 3 tim yang bertumpuk. Aimgat untuk sekarang di sana. Akankah berhasil selamat? Adam, Seon juga harus menonton. Apollo juga tumbang dan Rosugo kayaknya udah mulai hilang dari permukaan bumi ini. Riza terkena down untuk kesekian kalinya. Masih bisa untuk jadi reviving kembali kali ini satu player dari Boss Nightmare. Apollo juga masih belum sempat untuk melakukan healing. Ada Jars yang sudah mulai turun ke arah bawah. Aimgat semuanya juga sudah mulai turun ke arah bawah. Dan kali ini Fearless pun harus sudah tersyukurkan. Masih ada Apollo, belum sempat untuk medical kitnya. Masih ada Jars juga kali ini bergerak untuk menyergap para player dari Boss Nightmare. 2 lagi di mana itu? Fearless juga ternyata harus sudah di ending dipulangkan terlebih dan masih ada Aimgat yang tersisa. Yes, dan tadi mereka coba untuk sharing kill ya antara tim Onyx dan sharing. juga Boss. Iya bener kan, Iya. dua-dua gitu kan. Dan Oke. sekarang akhirnya Onyx berhasil dapetin jumlah poin kill yang maksimal lagi pada saat kontes di arah Bayfront itu sendiri guys. Mereka berhasil mengganggu fight antara Boss dan juga Rosugo. Tapi nampaknya untuk Boom, mereka berhasil dapetin info bahwa di bawahnya ada tim IOG yang moving ke arah Refinery. Roget yang masih bisa untuk diselamatkan kembali agak sedikit tersurprise, tapi ternyata Hands pun berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. Masih tembakan dilancarkan menuju ke arah bawah sana. Island of Gods yang terancam. Glue wall-nya seperti kikis tapi terkena dan lagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Capek, Lordnya juga harus sudah tersungkurkan begitu saja. 2 orang di sana tumbang dari Island of Gods. Masih bisa, masih ada Shield Chrono juga untuk melakukan reviving. Untuk kesekian kalinya juga masih bisa untuk melarikan diri dan mendapatkan blind spot. Ya, itu dia di balik tebing yang sangat curam sekali pastinya. Dan kita bakal langsung spectate nih guys. Kira-kira kemana circle yang selanjutnya, circle yang kedua pastinya guys. Dan kalau menurut gue ya ini bakalan ke arah Bayfront. Ini penumpukan di sini sangat banyak sekali di Bayfront dan juga Refinery. Apakah telur ceplok e-sport bakalan terjadi guys? Waduh, telur ceplok e-sport ya. Tapi di sana Aimgat pun dalam posisi yang berbahaya nih. Ya ternyata betul di sana bakalan langsung aja telur ceplok e-sport terlihat. Ini telur ceplok buatan warteg biasa ya guys ya. Karena kuningnya tuh belok dikit. Iya, danger zone-nya ya kuningnya ya. Yoi. Bagus, boleh lah. Dan ada seperti yang kita lihat zonanya sudah mulai update. Itu artinya untuk tim-tim yang masih berada di luar kali ini akan masuk dengan segera. Tapi ada apa? Aduh, itu kena danger atau kenapa ya? Iya sayang sekali ya 2 pemain dari tim DG di sana terhilangkan gitu aja. Dan untuk IOG mereka akhirnya udah sampai ke arah Bayfront. Tapi buat teman-teman kita yang dari tim Onyx Olympus, mereka 3 pemain tersisa udah moving ke tempat yang lain ya pasti Bigan. Betul. Dan tadi memang Onyx berada di area Bayfront itu sendiri ya. Yang mana kali ini sudah dihuni oleh Island of Gods yang sudah mulai masuk juga menuju ke area Bayfront yang juga masih ada dalam zona. Sementara kalau kita lihat lagi Aura di sana masih belum melakukan permindahan karena memang zonanya juga masih belum keluar dari area command post itu sendiri. Yes, berarti kalau misalkan kita tarik kesimpulannya dari tim IOG ini mereka moving dari area The Maze menuju ke arah pinggir atas Refinery itu sendiri. Dan ternyata Aura bakalan kedatangan oleh tim Bigetron lagi dan nampaknya bakalan ada fight lagi terjadi kali ini. Akankah jadi fight ataupun enggak karena Bigatronnya sudah mulai tarik mundur
Monster, tapi ternyata Deadly berhasil mendapatkan seorang hikam dengan skarnya. Masih bisa untuk diselamatkan kembali karena masih ada tenda pramuka di sana untuk menyelamatkan para player dari Bigetron Beat tentunya. Tenda pramuka yang dibikinnya pakai gerakan-gerakan ya biasanya. Ayo, itu dia yang masih bisa dimanfaatkan oleh para player dari Bigetron Beat untuk melindungi dirinya dari serangan api membara Aura Esports. Yes, ini dia Aura dan udah bakalan langsung dibantu juga oleh satu UAV pastinya ya. Kalau misalkan ada tim yang coba untuk melakukan third party ke fight kita bakalan tahu yang ada di bokong kita pasti ya guys di sini dari tim Aura Esports. Dan untuk Deadly masih coba untuk nge-scouting tim Bigetron yang ada di balik tenda pramuka kalau kata Bigan. Iya, tenda pramuka iya. Dan dari Bigetronnya sendiri tidak ingin melakukan perpindahan terlalu beresiko ya. Karena Bener. mungkin kalau menurut gua Bigetron sendiri kayak nggak sadar ada aura di lantai 2. Dan dari Bigetron sendiri nggak mau kayak ngecek gitu ke lantai 2. Mereka langsung lurus terobos ke arah tenda dan langsung mendapatkan tembakan yang menyakitkan dari para player Aura. Dan Heyu. kali ini ternyata Jafra berhasil mendapatkan satu kepala dari seorang Heyu yang harus sudah tersyukurkan langsung di end boss. Jafra nggak nge-end ke Ujap. Yap, ini dia sekitaran ada 3 pemain di satu obstacle yang sama. Pasti dari arah tim Dunia Games kali ini mereka juga coba untuk melakukan satu split push mungkin dari arah tim The Prime. Dan kita bakalan langsung lihat juga dari zona yang berikutnya yaitu zona yang ketiga. Apakah Bifrost masih akan jadi incaran dan ternyata bukan, melipir dikit ke arah Bifrost dan juga Santa Katarina. Aduh, EVOS ternyata yang masuk ke dalam zona. Ada Degi juga yang berhasil menguasai area tengah, termasuk The Prime pun ada di dalam zona selanjutnya. Tapi Onyx kali ini bakal masuk menuju ke area jantung pertahanan dari The Prime. Perlahan tapi pasti, dan Dunia Games Esports tentunya akan menahan pergerakan dari The Prime dan juga Onyx. Iya. Kalau misalkan pertempuran kali ini terjadi antara TP dan juga Onyx, kemungkinan DG Esports bisa memanfaatkan hal yang terjadi. Tapi ternyata Abax berhasil dapatkan oleh Mr. 05 dengan satu Woodpecker headshot langsung mengenai ubun-ubun dan masih bisa diselamatkan tentunya. Yap, dari arah seberang ya di sana ya. EVOS coba untuk melakukan satu poking car satu player dan ternyata dia dapatnya knock dan ternyata danger zone-nya ada di dalam next checkpoint juga ternyata guys. Waduh, mantap banget jadi dari tim EVOS. Jadi hati-hati untuk DG. Oh, masih bisa ngambil airdrop ya, dan ternyata Dihancurin. mobilnya dihancurin. Gila, niat banget ya. Dihancurin, tapi emang itu satu keputusan yang bijak juga supaya dari para player DG Esports sendiri tidak bisa melakukan perpindahan tempat dengan cepat. Dan Bener. dari DG sendiri ini memanfaatkan dua orang berbeda, dua-dua berpisah, dan ini bisa memberikan vision, memberikan informasi menuju ke arah EVOS-nya sendiri dari Abax dan juga satu playernya. Lalu dua player yang berada di tower yang bagian atas itu bisa melihat menuju ke arah Bayfront. Yes, untuk zona yang selanjutnya juga bentar lagi bakalan langsung kita lihat guys. Karena zona yang keempat bentar lagi bakalan ready. Zona 3 bentar lagi bakalan sering. Kali ini dari tim EVOS masih di tempat yang sama. Rumah beton di Kalahari. Dan terlihat juga untuk tim Onyx. Mereka berhasil dapat info bahwa ada satu orang yang bakalan coba masuk ke teritori mereka. Bigetron ternyata bakal dibekal oleh para player dari Onyx. Olympus tentunya sudah makan dan Anca di sana, tapi tiga-tiganya masih bisa untuk masuk, masih bisa selamat. Bakal dicegat juga dari para player Onyx, tentunya nggak bakal mau ngasih lepas menuju ke arah para player dari Bigetron. Ternyata dari lain ternyata Marley berhasil dapat kalau seorang Amek di sana. Menjadi fight kali ini. Deadly ditabrakin di sana, masih ada Mang di dalam shield chrononya, tapi Mang di take down Dark Nightmare dipulangkan sekarang lobby di arah Brandon yang lain bersama dengan Aero Wolf juga. Ya ampun, Alnova di sana sekarat, masih langsung dipencelah serang Amek dan langsung dieliminate di posisi ke-9. Yes, akhirnya satu squad pertama untuk tim Aura. Karena memang tadi untuk tim Bigetron mereka nggak berhasil ambil. Tim Bigetron punya nyawanya 9 kayak kucing kayaknya ya. Karena dia tadi berhasil selamat dari scoutingan tim Aura. Terus mereka masuk lagi ke arah Bifrost. Mereka ketemu sama tim Onyx. Masih selamat lagi, nyawanya 9 kali ini. Gokil emang ini Bigetron ya, mantap Bigetron. Yoi, dan kayaknya penumpukan terjadi di arah Bifrost kali ini. Yes, ini dia ada Ilan bukan juga daripada Beyond berhasil melakukan serang Regi Mr. 05 rupanya di sana akan kembali ending karena dari EVOS mendapatkan visi yang luas juga. Ternyata di steal kill oleh Kezal. Kezal benda. Bigetron kali ini juga masuk. Ada Abax berhasil mendapatkan seorang Amek dan langsung dipulangkan oleh lebih dari Ilan menyisakan Hand sendirian yang kali ini berada di luar. Aduh, mimpi buruk untuk Ilan tapi dari juga ternyata masih ada Street Tapa seorang Azril dari DG Esports yang kali ini terancam juga oleh EVOS yang mengamuk di late game. Ada banyak tim banget. EVOS nyayur asli benda. Street Tapa seorang Anca berhasil dapat seorang juga dan Bigetron Beat yang punya nyawa 9 harus sudah dipulangkan secara lobby. Yes, dan apakah fight bakalan terjadi kali ini dari tim 2 dan juga tim 12. Dan untuk next circle ya, untuk EVOS, mereka
harus pindah nampaknya karena memang hanya ada satu obstacle kecil aja yang bisa mereka amankan. Dan once again dari seorang Street berhasil dapetin Dix. 6 kill juga udah bakal langsung diklaim kali ini dari tim Onyx. Mereka PR sekarang adalah gimana caranya gua nyebrang. Juga udah ada DG yang mau nyebrang juga karena Evos pun satu orangnya masih bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara itu Wiza masih coba menembak sekarang. DG Esports! Gila pelontarnya dari Jar, sang predator kita berhasil menumbangkan satu tim DG Esports menuju ke arah lobby. Aura juga kali ini berhasil membawa seorang Noted, tapi ternyata ada direksi di pulang menuju lobby. Misalkan Papa Fader sendirian saja kali ini untuk Aura Esports yang menahan dirinya di luar zona terlebih dahulu. Berharap ada Gokia juga, tapi Zixia di arah lain dipulangkan ke lobby. Ini nyayur banget, Evo dapat 10 kill. Charles juga berhasil hampir ternyata oleh seorang Fader. Yes, dan nampaknya bakalan langsung terjadi lagi fightnya dari arah tim Aura. Bakalan langsung dipulangkan di posisi yang keempat pasti assess dengan total 4 pemainnya. Bakalan langsung aja bertemu oleh tim EVOS yang di depan matanya sisa 3 pemain. Kalau misalkan dilihat dari segi quantity gunfight bakalan dimenangkan sama tim SES. Tapi balik lagi dari jumlah resources skill dari EVOS baik badan, mereka coba untuk melakukan satu gameplay agresif dan nampaknya bakalan langsung terjadi lagi fight. 3 lawan 4 di mana Abu kali ini bersiap dengan double vektornya. Noten juga sudah mulai coba untuk menembak ke arah depan sana. Noten didapatkan oleh seorang Abu. Agresif play dari seorang Abu langsung di-end, tapi EVOS harus dipulangkan ke